Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudhlilhu fala hadiyalah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'du. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang pada pagi hari ini memberikan nikmat iman, Islam, keistiqomahan di jalan Allah, juga nikmat menjadi seorang istri bagi seorang istri dan seorang ibu bagi yang sudah memiliki putra-putri, nikmat berkeluarga dan berumah tangga, termasuk nikmat mendapatkan keluarga baru dari jalur pernikahan, yaitu memiliki mertua gitu ya. Karena bahasan kita terkait dengan hubungan menantu mertua dalam pandangan Islam, di mana kita menyaksikan saat ini banyak realita yang menunjukkan adanya konflik-konflik rumah tangga disebabkan oleh hubungan yang tidak sehat antara menantu dengan mertua. Demikian ya. Ya, seperti salah satunya ya, termasuk yang berita sedang heboh, sedang viral saat ini, ada sebuah kejadian yang sangat memprihatinkan, yaitu di Lombok ya, di Lombok Tengah itu kemarin terjadi tragedi gitu ya. Seorang istri yang baru berusia 19 tahun berinisial FS dibunuh oleh suaminya yang baru berusia 20 tahun MR ya. Dan pembunuhan ini ya, terjadi akibat atau disebabkan oleh ulah mereka bertiga sekeluarga gitu ya, antara suami dengan ibunya yang berarti ibu mertua dari si korban ya, yang berinisial IS usia 46 tahun dan iparnya S yang berusia 28 tahun, dengan alasan ya menurut para pelaku ini karena korban itu dianggap suka membangkang gitu ya, suka membangkang, tidak patuh sama orang tuanya, sama suaminya ya, dan kesal karena sering main HP gitu ya. Jadi kejadian terakhir itu para jamaah bisa mencari ya informasinya itu, suaminya pulang ke rumah minta dibikinin kopi, istri enggan membikinkan ya, lalu dicekik dan seterusnya lah sampai meninggal dunia. Jadi ini ada konspirasi ya antara seorang suami dengan ibunya, yaitu ibu mertua si korban ya, dengan iparnya yang melakukan penghilangan nyawa terhadap seorang wanita yang notabene adalah istrinya dan menantu dari si ibu ini ya, yang kemudian kemarin sudah ditangkap oleh polisi ya pelakunya. Ini suatu kejadian yang sangat-sangat mengerikan gitu ya. Bagaimana bisa seorang suami dan juga ibunya ya bermufakat jahat untuk menghilangkan nyawa seorang anak wanita, anak gadis yang dinikahinya hanya dengan motif yang mungkin sebetulnya masih bisa diselesaikan gitu ya. Kenapa kalau memang dia kesal dengan istrinya yang karena usianya masih muda ya, 19 tahun, dia mungkin masih perlu banyak nasihat, perlu banyak ilmu, perlu banyak masukan dalam menjalankan profesi atau dalam menjalankan tugasnya ya, tugasnya sebagai seorang istri ya. Kalau memang dia belum patuh taat sama suami atau memang dia sudah tidak cinta ya, silakan diceraikan baik-baik atau dikembalikan kepada orang tuanya dengan cara baik-baik sesuai dengan syariat. Ini malah dibunuh gitu ya. Ini naudzubillahi min dzalik. Ini adalah suatu kejadian yang sangat mengerikan ya. Bagaimana seorang mertua bisa bermufakat dengan anaknya ya untuk melakukan kejahatan kepada seorang menantu. Nah, ini hubungan mertua menantu yang sudah sangat
sangat apa ini berarti tidak sehat gitu ya. Kemudian yang kedua, fakta yang belum lama ini juga viral, ada seorang istri yang membeberkan ya hubungan perselingkuhan antara suaminya yang sekarang sudah jadi mantan, sudah bercerai dengan ibu kandungnya ya, alias dengan ibu kandung si istri, berarti dengan mertuanya, sehingga viral dan saling membuka aib yang mengerikan juga ya. Dan belum jelas sih sebenarnya ya apa motif membuka aib ini, padahal sebenarnya sudah terjadi perceraian gitu, artinya hubungan dengan mantan suaminya sudah tidak terjadi lagi ya. Tapi ya itulah yang terjadi di sekitar kita ya, hubungan antara mertua dan menantu banyak yang tidak sehat ya relasinya di dalam kehidupan pernikahan. Misalnya ada yang hubungannya itu tidak harmonis, mertua menantu tidak akur, tidak kompak, ya tidak satu frekuensi, apalagi ada yang sampai memutus hubungan silaturahim ya, mertua sama menantu tidak saling tegur sapa, bahkan saling benci karena mungkin dulu waktu menikah itu menantu tidak direstui oleh si mertua ini ya, sehingga setelah nikah pun ya tidak terjalin hubungan yang baik. Apalagi memang menantu dan mertua ini memang asalnya adalah orang lain, orang yang jauh yang mungkin sebelumnya tidak saling mengenal gitu ya. Kemudian yang sering terjadi juga, tetapi ini tidak kita sadari sebagai seorang menantu ya, misalnya menantu itu banyak yang suka cemburu dan iri hati pada mertuanya ya. Menantu nggak suka kalau pasangannya itu mementingkan orang tuanya. Ini terutama menantu wanita ya. Menantu wanita biasanya suka nggak srek gitu, atau suka cemburu kepada suaminya ya, kalau suaminya ini terlalu perhatian kepada orang tuanya, kepada ibunya atau kepada ayahnya, bahkan juga kepada kerabatnya ya. Kadang dibandingkan dengan perhatiannya kepada dirinya. Ini suami saya ya, kalau sama ibunya aja chat di WA betah, atau ngobrol telepon betah, atau kalau ibunya atau bapaknya atau adik kakaknya itu minta tolong langsung gercep gitu ya. Tapi giliran sama istrinya kurang memperhatikan ya, kurang perhatian, terus kalau dimintai tolong lama dan seterusnya. Nah, sebenarnya pandangan atau sudut pandang kita ketika kita menganggap suami itu lebih gercep menindaklanjuti kebutuhan dari orang tuanya atau kerabatnya ya. Nah, itu sebenarnya dalam hati kita iri hati, itu ya, itu sebenarnya penyakit hati ya. Penyakit hati kita iri dan cemburu terhadap perhatian suami kepada orang tuanya gitu ya. Kemudian ada juga hubungan mertua menantu yang tadi juga sudah sedikit disinggung ya, ketika mertua itu tidak merestui menantunya sehingga mertua ini selalu mempersulit ya hubungan anaknya dengan menantunya, mempersulit menantunya ya dalam segala hal, bahkan kadang ada juga orang tua yang menghendaki perpisahan kepada anaknya ya. Jadi dia nggak suka. Kemarin juga sempat ada berita viral ya, seorang istri yang udah agak berapa waktu lalu, berapa bulan yang lalu ya, seorang istri dinikahi oleh seorang laki-laki, seorang suami ya. Kemudian si ibunya ini nggak, kurang merestui lah gitu ya, kurang merestui sehingga 3 hari kemudian ditalak. Baru nikah 3 hari ditalak. Nah, menurut versi si istri yang ditalak ini, katanya mertuanya itu pengen punya menantu seorang dokter, sedangkan dia bukan dokter. Artinya berarti di lubuk hati terdalamnya si mertua ini sebenarnya tidak merestui gitu ya, terjadinya pernikahan antara anak dengan si menantu wanita ini. Nah, kalau memang nggak merestui ya harusnya memang dibicarakan sejak awal gitu ya, jangan sudah akad nikah baru 3 hari kemudian diceraikan. Ini kan kasihan ya, kasihan si menantunya menjadi korban gitu kan. Kemudian
hubungan menantu dan mertua biasanya juga selalu diwarnai dengan saling buruk sangka atau suudzon gitu kan. Menantu menuduh mertua ikut campur urusan rumah tangganya, sementara mertua menuduh menantu menguasai anaknya. Nah, ini juga sering terjadi fakta-fakta di masyarakat seperti ini ya. Seperti di sinetron-sinetron sinetron-sinetron di Indonesia itu kalau sudah menyangkut hubungan mertua menantu ini sangat buruk gambarannya ya, seolah-olah hubungan menantu dan mertua itu seperti itu semuanya ya, yang mana menantu selalu berpandangan negatif kepada mertua ya, sebaliknya mertua juga berpandangan negatif terhadap menantunya ya, karena kalau menantu bisa iri dan cemburu kepada mertuanya, ya ternyata mertua pun begitu ya. Mertua itu juga cemburu dan punya penyakit hati juga terhadap menantunya. Ya, apalagi misalnya mertua wanita nih ya, mertua wanita yang memang karakter wanita cenderung baperan. Mertua wanita ini suka nggak sreg dengan menantu perempuannya, menantu wanitanya, karena ya ketika dia membesarkan anak laki-lakinya ya, dari mulai dalam kandungan sampai anak laki-lakinya bisa mandiri, bisa mencari nafkah sendiri, memiliki harta, materi, uang, maka boleh jadi si ibu ini ya berharap bahwa anak laki-lakinya ini akan lebih mementingkan dirinya ya. Dan ketika anak laki-lakinya ini berumah tangga, memiliki tanggung jawab menafkahi istrinya, si ibu ini mungkin belum rela, belum ridho gitu ya. Apalagi ketika kita hidup di alam sekuler dan liberal ini, semuanya serba materialistik ya, semua serba materi, sehingga sudut pandang menantu terhadap mertua juga materi. Menantu nggak rela kalau suaminya memberikan harta atau memberikan bantuan kepada orang tuanya. Harusnya kan aku yang jadi prioritas. Kan dia sudah menikah ya. Harusnya istri yang didahulukan. Ketika mertua atau ibunya suami meminta bantuan uang untuk renovasi rumah aja gercep, padahal kita sendiri aja belum punya rumah. Nah ini ya, serba materialisme gitu sudut pandangnya. Kalau sudah menyangkut materi, ini banyak yang kemudian negatif thinking ya, sudut pandangnya negatif. Nah, termasuk ketika kita hidup di peradaban sekuler liberal saat ini, maka terjadilah kejadian yang juga luar biasa di luar nalar manusia, yaitu terjalinnya hubungan asmara antara menantu dengan mertua ya, di mana menantu dan mertua ini bisa saling cinta ya, atau sebenarnya enggak cinta, cuma sekedar melampiaskan nafsu ya, sehingga mereka berdua terlibat dalam hubungan seksual yang terlarang. Naudzubillahi min dzalik ya. Di peradaban yang memang dari segala sisi tidak menerapkan sistem Islam, termasuk tidak memahami relasi mertua dan menantu, ya masyarakat sekarang itu besar sekali godaannya untuk melakukan pelanggaran-pelanggaran syariat, termasuk menjalin hubungan-hubungan terlarang antara mertua dengan menantu yang menyebabkan konflik dalam rumah tangga, yang menyebabkan kehancuran dalam pernikahan ya. Nah, tapi ya fakta-fakta buruk tentang hubungan atau relasi mertua dan menantu ini tentu tidak semuanya. Bagi rumah tangga yang baik, yang sudah menerapkan syariat Islam atau sudah memahami ya relasi mertua dan menantu, tentunya ada juga rumah tangga yang hubungan mertua dan menantunya sudah baik ya, sudah akrab, bersahabat, keduanya saling menyayangi dan menghormati layaknya orang tua dan anaknya gitu ya, sehingga tidak terjadilah konflik-konflik yang bisa memecah belah ya, antara pasangan suami istri atau konflik yang menyebabkan bubarnya pernikahan. Nah ini relasi mertua dan menantu seperti ini tentunya harus diperbaiki ya, apabila ada yang
belum harmonis tadi ya, karena hubungan mertua dan menantu ini hubungan yang cukup lama ya. Selama ikatan pernikahan itu ada, maka hubungan mertua dengan menantu ini juga akan tetap ada ya. Sehingga kalau tidak diperbaiki, alangkah ruginya kalau menjalin hubungan mertua dengan menantu penuh dengan ketidakharmonisan ya, apalagi sampai putus silaturahim atau memelihara perasaan iri dan cemburu tadi ya, dengan mempersulit hubungan ya antara mertua dan menantu yang bisa berakibat kurang baiknya interaksi antara mereka. Padahal hubungan atau relasi mertua dan menantu ini kalau dilandasi oleh husnuzon ya, berbaik sangka ya, selalu mengedepankan, mengutamakan langgengnya hubungan, melestarikan hubungan, maka insya Allah ya rumah tangga juga akan berlangsung dengan baik gitu ya. Karena itu kita perlu ya mendudukkan ya hubungan mertua dan menantu ini sesuai dengan koridor dalam syariat Islam. Yang mana memang di dalam syariat Islam ini kedudukan mertua ya itu ya disamakan dengan kedudukan orang tua ya. Karena apa? Karena mertua ini sudah katakan di dalam syariat, mertua itu adalah mahram ya, mahram yang kedudukan mahram itu berarti relasi yang terjadi adalah layaknya sebagai mahram ya. Meskipun asalnya mereka adalah orang lain, tetapi mertua ya ini adalah mahram yang lahir dari pernikahan, konsekuensi dari pernikahan ya. Sehingga relasi menantu dan mertua itu bersifat seperti orang tua dan anak ya. Kasih sayang yang muncul bukan berbasis istima ya, karena pertemuan antara jenis kelamin ya yang berbasis jinsiah atau syahwat biologis, tapi lebih kepada interaksi-interaksi mujtama bermasyarakat yang tidak dipengaruhi oleh jenis kelamin semata-mata gitu ya. Nah, memang tidak ada ya mungkin nas khusus yang menyebutkan harus ya, berbakti kepada mertua misalnya gitu ya. Tetapi ketika Allah mendudukkan mertua sebagai mahram seperti di dalam surat An-Nisa ayat 23 ya, yang artinya bahwa diharamkan atas kamu mengawini ibu-ibumu, anak-anakmu yang perempuan, ya, saudara-saudaramu yang perempuan, saudara-saudara bapakmu yang perempuan, saudara-saudara ibumu yang perempuan, anak-anak perempuan dari saudaramu yang laki-laki, anak-anak perempuan dari saudaramu yang perempuan, ibu-ibumu yang menyusui kamu, saudara perempuan sepersusuan, ya, ibu istrimu, nah ini mertua ya, ibu istrimu atau mertua. Nah, ini diharamkan. Nah, ketika diharamkan nih berarti kedudukannya dia adalah mahram ya. Kemudian anak-anak istrimu yang dalam pemeliharaanmu dari istri yang telah kamu campuri, tetapi jika kamu belum campur dengan istrimu itu dan sudah kamu ceraikan, maka tidak berdosa kamu mengawininya. Ini hubungan dengan anak tiri ya, anak bawaan dari istri. Dan diharamkan bagimu istri anak kandungmu, berarti menantu. Nah, ini hubungan mertua dengan menantu, dan menghimpun dalam pernikahan dua perempuan bersaudara, kakak adik ya, kecuali yang telah terjadi pada masa lampau. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang gitu ya. Jadi sekali lagi ditegaskan bahwa relasi mertua dan menantu yang seharusnya berdasarkan di dalam surat An-Nisa tadi itu ya, bahwa hubungan menantu dan mertua itu lahir karena terjadinya suatu pernikahan ya. Tanpa ada pernikahan ya tidak ada istilah menantu dan mertua ya. Sehingga kalau sudah terjadi pernikahan, akad nikah, maka sudah sah terjadi hubungan menantu dengan mertua ya. Hubungan menantu mertua ini ya seperti anak terhadap orang tuanya ya. Orang tua baru, keluarga baru, kerabat baru yang
merupakan konsekuensi dari pernikahan ya. Karena banyak juga ya opini di dunia pernikahan yang di luar sana yang mengatakan saya mah pengennya nikah tapi nggak pengen punya mertua gitu ya. Jadi karena opini mengatakan atau yang banyak dipersepsikan di luar sana ya, menantu dan mertua itu nggak bakalan bisa akur selamanya ya. Mertua dan menantu itu pasti akan selalu terjadi konflik, khususnya ini mertua perempuan dengan menantu yang juga perempuan dengan perempuan. Opini buruk itu mengatakan bahwa menantu dan mertua itu nggak bakalan bisa akur, sehingga yang lajang yang belum menikah ini cemas, takut, khawatir ya nanti mendapatkan mertua yang tidak baik ya. Takut nikah karena takut dapat mertua yang kurang baik. Padahal ya kalau kita mau nikah ya harus siap mendapatkan mertua. Dan mertua ini seperti apapun, kecuali kalau memang menikahi anak yang yatim piatu ya. Silakan aja kalau memang udah saya maunya di khidbahnya pokoknya sama ikhwan yang yatim piatu, kalau nggak yatim piatu nggak mau. Nggak mau karena takut ya, takut atau mertua fobia misalnya ya, fobia dengan keberadaan mertua, saking ya seramnya gambaran akan hubungan antara menantu dengan mertua ini. Padahal harusnya kita bersyukur bahwa dengan menikah kita mendapatkan orang tua baru gitu ya, karena mertua itu diibaratkan seperti orang tua. Kenapa? Karena sudah dimahromkan ya, dimahromkan, dan hubungan menantu mertua sebagai mahrom ini bersifat permanen ya. Mahrom mu'abad bersifat permanen, baik istri ini sudah dicampuri oleh suaminya ataupun belum ya, maka mertua dengan menantu ini hubungannya adalah mahram selamanya. Kalau misalnya sudah terjadi perceraian pun ya, itu tidak ada ya, tidak ada kebolehan untuk terjadi hubungan pernikahan antara menantu dengan mertua misalnya ya. Jangankan pernikahan, jangankan sampai kemudian terjadi perselingkuhan, perzinaan ya, menikah saja nggak boleh gitu ya, menikah menantu dengan mertua atau mantan menantu dengan mantan mertua ya. Kalaupun sudah menjadi mantan itu tetap kedudukannya adalah mahram, mahram mu'abad, artinya mahram yang permanen selamanya. Jadi tidak boleh ada hubungan ya, hubungan jinsiah yang sifatnya jinsiah ya. Nah, karena kedudukannya sebagai mahram berarti relasi yang terjadi adalah layaknya sebagai mahram ya, di mana relasi menantu dan mertua ini bersifat seperti orang tua dan anak, sehingga hukumnya itu berlaku ya, kita berbakti kepada mertua ya, berbakti kepada mertua ya, walaupun karena mertua ini memang asal muasalnya orang lain, mungkin akan sulit, mungkin tidak mudah ya dibandingkan bakti kita kepada orang tua kita sendiri. Nah, sama kondisinya seperti tadi ya, ketika seorang suami dia lebih gercep mengakomodasi atau mewujudkan keinginan dari orang tuanya ya, karena wajar ya, wajar karena orang tuanya ini adalah orang yang melahirkannya, yang berinteraksi terus-menerus sepanjang hidup dia ya, sehingga pasti ya memprioritaskan orang tuanya ini ya dibandingkan orang lain gitu ya. Nah, kemudian tumbuhnya kasih sayang ya antara mertua dan menantu ya. Ini adalah kasih sayang yang berkaitan dengan interaksi ya, tanpa dipengaruhi oleh jenis kelamin. Artinya jangan sampai ya hubungan menantu dengan mertua itu aspeknya adalah aspek jinsiah ya, syahwat biologis gitu ya, tapi ya dibatasi oleh aspek mujtama atau sosial interaksi, seperti halnya seorang anak kepada orang tua. Tetapi karena mertua ini orang tua yang
bukan melahirkan dia, ya, orang tua baru yang asalnya itu orang lain, ya, maka memang akan sulit, ya, menimbulkan rasa kasih sayang. Atau sebaliknya, ketika muncul kasih sayang, bisa berbelok kasih sayangnya ini ke arah jinsiah, gitu ya, karena asalnya memang tadi orang lain. Kalau hubungan seorang anak dengan orang tua, ya, insya Allah lebih mudah terjaga hubungannya itu dari aspek syahwat biologis, aspek jinsiah, ya, karena memang orang tua dan anak kandung, ya, hubungannya memang hubungan kekerabatan yang sangat dekat, ya, sehingga ya normalnya fitrahnya itu tidak terjadi hubungan jinsiah. Tetapi kalau antara mertua dengan menantu ini memang sangat rawan, ya, sangat rawan dengan godaan setan, sangat rawan terjadinya hubungan kasih sayang yang bersifat jinsiah, syahwat biologis, ya. Padahal mungkin niatnya tadinya berkasih sayang kepada orang tua supaya bisa berbakti, gitu. Tapi boleh jadi, ya, setan itu menggoda, ya, sehingga terjadi hubungan syahwat. Nauzubillah min dzalik, jangan sampai seperti itu, ya. Karena hubungan menantu mertua ini juga bersifat mengayomi, melindungi, ya, bagi mertua kepada menantu, ya, menantu itu harus dianggap sebagai anaknya, sebagai anak yang perlu dibimbing, diasuh, diayomi. Nah, maka menantu juga harus mendudukkan bahwasanya orang tua itu bersifat ingin melindungi, ingin mengayomi. Maka kalau ada orang tua, ya, yang cenderung mengatur dalam tanda kutip atau campur tangan dalam tanda kutip kepada rumah tangga anak-anaknya, sebenarnya mereka itu hanya ingin menjalankan peran untuk melindungi dan mengayomi, ya, anak-anaknya ini, gitu ya. Jadi sudut pandang kita harus kita kedepankan husnuzon, ya. Sebenarnya orang tua itu mungkin tidak ingin campur tangan, tidak ingin mencampuri. Mungkin dia sebetulnya niatnya baik untuk mengarahkan, mengayomi, melindungi, karena bagaimanapun mertua itu adalah orang yang sudah memiliki pengalaman berumah tangga terlebih dahulu, yang lebih dulu daripada anak-anaknya tentunya, gitu ya. Dari pengalaman hidupnya itulah orang tua itu ingin memberikan masukan, ingin berkontribusi terhadap kebaikan rumah tangga anak-anaknya, ya. Tapi anak-anak zaman sekarang, ya, karena membangun rumah tangga yang berbeda zaman, berbeda situasi dan kondisi, berbeda sarana dan prasarana, berbeda ilmunya, ya, dengan orang tua yang membangun rumah tangga puluhan tahun yang lampau, ya, akhirnya banyak, ya, menantu yang tidak sreg dengan cara orang tua, ya, tidak setuju dengan cara orang tua, akhirnya terjadilah crash atau terjadilah hubungan yang kurang baik, ya. Apalagi ini terkait dengan menantu perempuan dengan mertua perempuan, berkaitan dalam pengasuhan dan pendidikan anak-anaknya, ya. Biasanya sering terjadi kesalahpahaman atau terjadi konflik, ya, ketika nenek, ya, nenek atau kakek dari anak cucunya, ya, dari cucu-cucunya ini ikut dalam memberikan masukan ataupun mendidik anak-anaknya, ya. Misalnya si ibunya ini sudah berkomitmen, pokoknya anak itu nggak boleh jajan, gitu. Tapi yang namanya nenek, gitu ya, si mertuanya ini, nenek itu ingin memanjakan cucunya, ya, kemudian dibelikan jajan. Nah, kemudian si menantu marah besar, itu kan, hanya gara-gara dibelikan jajan nih si cucunya oleh anaknya. Ya, ini muncul konflik seperti ini, ya, karena faktor kurangnya komunikasi saja, ya, karena antara mertua dan menantu belum satu frekuensi tadi, belum kompak, belum satu komando dalam hal pengasuhan dan pendidikan anak, ya. Dan memang orang tua juga punya keyakinan dan kepercayaan
yang dianut secara turun-temurun, yang kemudian ingin juga diwariskan ya keyakinan dan kepercayaan dalam proses pengasuhan dan pendidikan itu kepada anak cucunya, kepada menantunya gitu ya, pada anaknya yang sudah berumah tangga, dia ingin terapkan ya, karena mungkin dia merasa ya hanya itulah caranya gitu kan. Sementara si anak-anak ini, menantunya ya, sekarang sudah banyak ilmu parenting yang berkembang ya, maka tidak cocok gitu pengasuhan dan pendidikan yang diaruskan oleh orang tuanya ini untuk anak-anaknya di masa sekarang. Nah, inilah yang kemudian sering ya menimbulkan konflik yang padahal mungkin bisa diminimalkan ya. Oleh karena itu ya, bagaimana cara menjalin hubungan yang baik antara menantu dengan mertua ya. Ya, yang pertama ya kita harus mengutamakan, mengedepankan untuk menjaga silaturahim ya dan tidak memutuskannya ya. Kita prioritaskan bagaimana cara melestarikan hubungan antara menantu dengan mertua. Jangan sampai terjadi kesenjangan, jangan sampai terjadi konflik, jangan sampai saling tidak bertegur sapa, diam-diaman ya. Ya, prioritasnya adalah menjaga hubungan ini. Jadi, kalau terjadi konflik-konflik kecil, kita ingat, kita prioritaskan untuk menjaga silaturahim ya. Sehingga tidak fokus kepada membesarkan masalah-masalah yang kecil. Seperti contoh tadi ya, misalnya mertua kita membelikan jajan untuk anak kita nggak ridho ya, kita karena kita sudah komitmen anak itu nggak boleh jajan di warung gitu, apalagi jajanan yang menurut kita nggak sehat ya, terus kita langsung aja marah besar, mengkritik mertua ya, mengata-ngatai atau menyampaikannya dengan kasar atau dengan sikap tindak tanduk yang kurang sopan ya, yang menyebabkan kemarahan orang tua atau mertua ya, menyebabkan kemarahan mertua juga gitu kan. Nah, sehingga nanti dari situ muncullah kebencian, kekecewaan dari orang tua atau mertua ini, bahwasanya saya kan maksudnya baik, ingin menyenangkan cucu saya disalahin ini ya. Nah, sehingga terjadilah konflik yang memutus hubungan silaturahim. Nah, ketika muncul konflik-konflik itu, ingat ya untuk selalu menjaga dan memprioritaskan hubungan atau silaturahim ini ya. Karena ingat ya, sabda Rasulullah bahwa Rasulullah itu mengajarkan kita untuk senantiasa menyambung silaturahim ya. Orang yang menyambung silaturahim itu bukanlah yang menyambung hubungan yang sudah terjalin, akan tetapi orang yang menyambung silaturahim ialah orang yang menjalin kembali hubungan kekerabatan yang sudah terputus ya. Artinya kalau menjalin silaturahim dengan orang-orang yang tidak berkonflik itu memang mudah gitu ya. Kalau hubungan kita dengan mertua sudah baik-baik saja ya itu sudah otomatis ya, otomatis terjalin silaturahim. Tetapi nanti akan sangat sulit sekali kalau hubungan silaturahim sudah terputus, kemudian kita mau menjalin lagi silaturahim gitu, dan memang lebih besar pahalanya ya orang yang menyambung silaturahim itu. Sampai-sampai digambarkan orang yang menyambung silaturahim itu bukanlah yang menyambung hubungan yang sudah terjalin. Kalau sudah terjalin memang otomatis mudah gitu ya, tapi orang yang menyambung silaturahim itu orang yang menjalin kembali hubungan kekerabatan yang sudah putus. Nah, makanya di sini kita muhasabah bersama ya, kita introspeksi untuk para menantu ya, kita-kita yang sudah menikah yang masih memiliki mertua ataupun juga orang tua kandung kita sendiri tetapi hubungannya
kurang baik ya, silaturahimnya terputus atau tidak terjalin dengan harmonis, nah ini saatnya ya, saatnya kita untuk memulai kembali menjalin silaturahim dan tidak memutuskannya ya. Apapun yang terjadi, kesalahan apapun antara menantu dengan mertua ataupun kita sebagai anak dengan orang tua ya, tetap harus menjalin hubungan baik ya dengan orang tua. Nah, termasuk ya, misalnya orang tua atau mertua ya memiliki kekurangan dan aib-aib yang kemudian bisa memutus silaturahim ya, sudah ya, disudahi saja ya konfliknya, kemudian menjalin kembali silaturahim. Insya Allah kalau silaturahimnya baik ya, hubungan antara suami istri juga akan menjadi baik gitu ya. Kalau kita berkonflik dengan mertua kan nggak enak juga gitu ya, akhirnya mengganjal hubungan dengan suami gitu ya. Kalau kita itu mau menerima suami ya, kita baik dengan suami, tapi kalau kita nggak baik sama mertua kan itu juga mengurangi kadar kebaikan suami juga ya, kemudian juga mengurangi ya rasa kasih sayang ya suami kepada istri ya. Ya gimana dia akan menyayangi istrinya ya. Jadi jangan mempersulit ya, mempersulit ya. Ini poin yang kedua ya, mendukung bakti suami kepada orang tuanya. Jadi kita jangan cemburu, iri, dengki ketika melihat suami mencintai orang tuanya dan memprioritaskan mereka baik dalam hal perhatian kasih sayang maupun dalam hal harta ya. Selama hak istri itu tidak diabaikan, udahlah ya, masalah perhatian dan harta yang diberikan suami kepada orang tuanya ini kita anggap ringan sajalah, yang kita anggap enteng saja. Insya Allah justru kita mendukung ya perhatian dan kebaikan suami, kedermawanan suami, sambil kita doakan mudah-mudahan dengan kedermawanan suami kepada orang tuanya, dengan berbaktinya suami kepada orang tuanya, maka suami mendapatkan keberkahan, mendapatkan pahala, dan juga mendapatkan rezeki yang lebih berlimpah lagi karena suami menjadi perantara bagi rezeki kedua orang tuanya ataupun kerabatnya gitu ya. Jadi utamakan kita untuk mendukung ya dan memberikan support supaya suami itu berbakti kepada orang tuanya. Bahkan kalau suami abai, lalai dan tidak perhatian kepada orang tuanya, justru kita harus ingatkan ya, bagaimana suami memiliki kewajiban untuk berbakti kepada ibunya, kepada bapaknya itu ya. Kalau suami berkonflik dengan orang tuanya, kita yang hadir menengahi. Jadi jangan sampai seorang istri justru menyulitkan kedudukan suami, seolah-olah memberikan ultimatum kepada suami, kamu pilih ibumu atau aku misalnya gitu ya, sampai saking marahnya, saking cemburunya, saking iri dengkinya kepada mertua sehingga menempatkan suami pada posisi yang sulit. Udahlah ya, kamu pilih aja ya, kalau kamu masih memprioritaskan ibumu, udah sana sama ibumu aja ya, ceraikan aja. Nah ini jangan sampai terjadi seperti itu gitu ya. Kemudian ya, hendaklah mertua dan menantu ini saling meringankan beban ya. Memberikan perhatian kepada mertua dengan niatan untuk meringankan bebannya, dan jangan sekali-kali menganggap mertua ini sebagai beban ya. Ya, mertua pun juga harus mau meringankan beban menantu dengan tidak menuntut kesempurnaan padanya ya. Mertua juga jangan menempatkan menantu kepada posisi yang sulit gitu ya. Nanti menantunya juga tidak nyaman dan seharusnya memperlakukan menantu ini sebagai anaknya ya. Nah, ini kita yang sekarang itu menjadi menantu, kelak kan nanti akan menjadi mertua ya. Nah, maka kita harus berempati juga dengan kedudukan mertua. Kalau saya jadi mertua nanti gimana ya? Saya pengennya diperlakukan seperti apa sebagai mertua? Pastinya saya juga ingin mendapat perhatian dari anak dan menantu. Saya pengen memanjakan cucu-cucu misalnya ya. Saya pengen dibolehkan gitu kan untuk berkontribusi dalam pengasuhan.
si cucu ini. Nah, itu juga kita sebagai menantu jangan terlalu saklek juga gitu ya. Kalaupun kita punya ilmu yang lebih tinggi daripada mertua, ingat ilmu kita itu kalah dengan pengalaman mertua gitu ya. Jadi tetap disinkronkan saja. Misalnya anak kita lagi sakit, orang tua menyarankan ya, udah ini aja, kalau sakit panas ya dikompres dengan apa, obat tradisional atau cara-cara yang mungkin secara modern itu sudah dianggap kuno dan sebagainya ya. Selama tidak melanggar syariat Islam, selama tidak syirik ya, dengerin aja gitu ya, dengerin, diterima, entah diterapkan atau tidak. Orang tua itu bermaksud ingin ya memberikan saran masukan sesuai dengan pengalamannya gitu ya. Jadi ringankanlah ya, saling meringankan beban ya. Kemudian kita juga perlu mendekatkan mertua dengan keluarga menantu ya, dalam artian misalnya kita ya, karena pola asuh dan pola didik kita berbeda dengan mertua, jangan sampai juga akhirnya menjauhkan anak-anak ke neneknya ya, sampai misalnya nggak pernah diajak berkunjung ke neneknya, atau ketika mertua menginap di rumah ya, kita langsung negative thinking, kita berusaha semaksimal mungkin menjauhkan anak-anak dari neneknya ya. Ketika nenek atau mertua kita nginep di rumah, kita justru sering bepergian, sering mengajak anak-anak keluar hanya supaya memproteksi anak-anak biar nggak terkena ini nggak terkena dampak dari pengasuhan nenek gitu ya. Ya jangan saklek begitu juga gitu ya. Apalagi kalau tinggal serumah sama mertua gitu. Wah, ini memang tantangan berat ya dalam proses pengasuhan dan pendidikan anak-anak, yang nanti ada campur tangan ya, ada kontribusi dari nenek ini ya. Makanya memang idealnya sih tidak serumah dengan mertua. Tapi kalau memang serumah dengan mertua ya tinggal bagaimana pendekatan kita dengan mertua ya. Kemudian juga mendekatkan orang tua kita kepada mertua. Jadi artinya memperbaiki atau memperbagus hubungan silaturahim antar besan gitu ya, supaya tidak terjadi konflik, supaya tidak terjadi saling suudzon, dan kalau ada apa-apa dalam rumah tangga anaknya, orang tua dan besan ini bisa mengambil keputusan dengan bijaksana, tidak termakan hasutan atau tidak termakan curhatan dari satu pihak saja, tapi lebih objektif ya. Sehingga nanti kalaupun terjadi perpisahan, perceraian antar anaknya, hubungan orang tua dengan besan ini kembali kepada hubungan antar masyarakat, hubungan mujtama yang juga harus tetap menjaga silaturahim, tidak saling membuka aib, menjelek-jelekan ya, seperti yang viral gitu ya. Aduh, jadi konflik antar anak kemudian membawa kepada konflik antar orang tua gitu ya, antara orang tua dengan besan, saling menjelek-jelekan, saling membuka aib. Naudzubillahi min dzalik ya. Nah, justru ya selagi masih ada orang tua dan mertua, ini harus dijaga ya kekerabatannya, tujuannya supaya ikatan kekeluargaan dari kedua pihak keluarga ini berlangsung erat, sehingga tidak ada lagi ya konflik atau kesenjangan ya. Kemudian ya menjalin hubungan menantu juga dengan mertua ini juga harus senantiasa bijak ya menyikapi masalah. Tidak perlu semua hal dipersoalkan, apalagi membesar-besarkan masalah yang kecil ya, sehingga nanti membesar menjadi konflik yang tidak terduga ya, antara menantu dengan mertua saling menjelek-jelekan ya, saling membuka aib, saling kasar, bicara kasar dan sebagainya ya, hanya karena persoalan-persoalan yang kadang-kadang itu masalah sepele gitu ya. Misal ada mertua yang kecewa karena menantunya itu kurang perhatian. Ya Allah, punya menantu nggak pernah yang namanya ngirim makanan gitu ya, padahal deket gitu. Yang namanya punya menantu nggak pernah ngajakin kemana gitu misalnya ya. Boleh jadi ada harapan-harapan mertua yang
ingin ya punya menantu begini dan begitu, tetapi dipendam, tidak diutarakan, tidak dibicarakan ya. Ketika kemudian nanti ada konflik langsung membesar ya. Apalagi kalau masalah uang, misalnya mertua ya pinjem bukan hanya uang, misalnya barang itu ya, mertua pinjem barang dari menantunya ya, terus menantunya ingat ya barang itu belum dikembalikan, dibesar-besarkan masalah itu ya, cukup diingatkan dengan cara yang baik ya, harusnya begitu ya, supaya tidak muncul ya konflik antara menantu dengan mertuanya. Kemudian tentunya karena hubungan menantu dan mertua adalah hubungan mahram tadi ya, jaga jangan sampai terjalin hubungan asmara ya antara menantu dengan mertua, baik menantunya laki-laki kepada mertua perempuan ataupun mertua laki-laki kepada menantu perempuan. Karena tadi ya, menantu dengan mertua ini asalnya adalah orang lain, sehingga sangat berpotensi adanya hubungan yang bersifat jinsiah, hubungan syahwat akibat dari godaan setan, itu ya. Apalagi ya antara mertua dengan menantu ini ketika sudah dimahramkan, maka antara mertua dengan menantu ini boleh ya menampakkan aurat yang tidak seperti ketika keluar rumah. Jadi auratnya adalah menampakkan tempat-tempat perhiasan, itu boleh gitu ya. Misalnya menantu perempuan ketika di rumah ada mertua laki-laki ya, dia pakai daster doang ya, leher sebagai tempat perhiasan, telinga sebagai tempat perhiasan, mata kaki sebagai tempat perhiasan, pergelangan tangan sebagai tempat perhiasan, boleh kelihatan. Nah, ketika itu terjadi ya, setan itu mungkin bisa saja menggoda masuk ya. Wah, ternyata menantu saya cakep banget ya. Ternyata menantu saya cantik sekali misalnya ya. Kalau mertua ini tidak mendudukkan posisi dia sebagai orang tua, sangat mungkin terjadi yang namanya hubungan syahwat. Nah, oleh karena itu hubungan di dalam Islam sudah diperintahkan. Kalau memang sudah ada syahwat siapapun kepada siapapun, itu harus godul basor, memalingkan pandangan. Jangan dituruti pandangan itu ya. Ingat ya, hubungannya sudah mahram ya. Oleh karena itu harus menundukkan dan memalingkan pandangan ya. Kemudian antara menantu dengan mertua juga karena sering berinteraksi, boleh jadi apalagi kalau tinggalnya barengan gitu ya, satu atap, pasti tahu ya aib-aib atau celah yang pernah dilakukan atau sifat-sifat buruk dari keduanya antara mertua dengan menantu ya. Maka tutupilah ini, jangan diumbar ya, sekalipun mereka menantu atau mertua ini melakukan kemaksiatan ya, itu harus ditutupi aibnya ya. Maka tidak boleh diumbar ya, apalagi diposting di media sosial. Ini saya juga heran ya, zaman sekarang orang-orang itu mudah banget ya membuka aib ya, padahal kejadiannya sudah lampau, sudah orang juga sudah melupakan ya. Untuk apalagi kalau kejadian aibnya itu berkaitan dengan suatu kemaksiatan keji gitu ya, seperti perilaku zina gitu kan. Nah, itu ya sudah terjadi, kalau memang tidak kepergok gitu ya, tidak kepergok itu ya sudah ya, ditutupi aja. Itu adalah aib antara pelakunya dengan Allah gitu. Aib antara pelakunya dengan orang-orang yang mengetahuinya. Sudah cukup sampai di situ, tidak perlu diumbar di media sosial. Apa untungnya ya mengumbar aib seperti itu gitu ya. Sedangkan Rasulullah bersabda ya, barang siapa menutup aib orang lain, Allah akan menutupi aibnya di dunia dan di akhirat ya. Oleh karena itu, kalau saya pribadi ya punya ya suatu komitmen gitu ya, ketika kita dipertemukan Allah dengan pasangan ya, dengan suami kita ya, dengan mertua dan ipar, itu artinya kita itu diberi amanah oleh Allah untuk menyimpan aib mereka selamanya sampai mati ya, kecuali kalau kita dalam rangka berkonsultasi atau mencari solusi dari suatu persoalan yang mau nggak mau harus membuka aib gitu ya, misalnya di hadapan hakim mau konsultasi karena
sudah terjadi konflik besar, ingin bercerai misalnya ya, maka mau nggak mau kita mengungkapkan apa penyebab perceraian. Nah, itu pengecualian dalam membuat konflik, membuka aib gitu ya. Tetapi kalau kita ya hidup bersama mertua, bersama pasangan, bahkan kepada anak-anak kita sendiri, dengan sahabat-sahabat kita, dengan guru ngaji kita, musyrifah kita, dengan tetangga kita ya, Allah ketika mempertemukan kita dengan orang-orang ini ya, itu artinya kita itu harus bersedia, mampu dan mau menyimpan aib mereka selamanya, yang aib itu kita bawa mati gitu ya. Jadi jangan sampai kita membuka atau membongkar aib itu ya, apalagi aib diri kita sendiri. Kalau kita ya, setiap manusia pasti punya celah, setiap manusia pasti punya khilaf ya. Ketika kekhilafan dan celah itu kita lakukan sendiri, hanya Allah yang tahu, hanya malaikat pencatat yang tahu, ya tidak usah kita kemudian buka, kita bongkar gitu ya. Karena kata Allah, kalau manusia itu memang kadang-kadang ya gatel gitu kan, apalagi perempuan gatel pengen curhat ya. Seperti halnya kita melakukan aib di malam hari, tapi pagi hari kita buka sendiri. Nauzubillah min dzalik ya. Ini juga diingatkan dalam syariat, jangan bermudah-mudah ya membuka aib, terkecuali kalau kita dalam rangka mencari solusi kepada orang yang memang dipercayai tidak akan menyebarluaskan aib itu ya. Nah, mudah-mudahan ya dengan keyakinan atau dengan komitmen seperti ini kita tetap menjaga silaturahim ya dengan orang-orang yang berinteraksi dengan kita ya, sehingga tidak terjadilah ya konflik-konflik, tetapi justru untuk melanggengkan rasa kasih sayang dan cinta kasih yang dilandasi oleh cinta kasih karena Allah gitu ya. Demikian Mbak Milda dan jamaah ngaji subuh, mudah-mudahan bermanfaat ya apa yang kita bahas hari ini. Mangga waktu saya kembalikan kepada Mbak Milda.